Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sekarang kita akan masuk ke masih terkait dengan inventory. Ya, kalau sebelumnya kita membahas bagaimana mengestimasi nilai inventory, ya, menggunakan gross profit method, ya, dan juga penilaian dengan LCNRV, ya, lower cost net realizable value. Untuk sekarang kita akan bahas, ya, sama, kita akan mengestimasi nilai inventory, tapi untuk retail. Ya, jadi retail itu artinya perusahaan misalkan kayak supermarket, ya. Supermarket itu kan dia jenis barangnya banyak, ya. Jenis barangnya banyak dengan berbagai tipe, berbagai merek gitu ya. Oke. Terus nanti kalau dia harus hitung satu-satu lagi, ya itu cukup makan waktu gitu kan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan yang namanya retail inventory method. Jadi ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan retail, ya perusahaan dagang, ya seperti supermarket gitu ya, yang contohnya memiliki jumlah barang, jenis dan tipe yang beraneka ragam. Oke. Oke, jadi estimating cost of inventory using retail inventory method, ya. Jadi mengestimasi nilai dari inventory yang menggunakan metode retail, ya, atau retail inventory method. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Sunio Hypermart, ya, memiliki 1000 unit produk, ya, dengan different cost, types, brand, etc. Ya, with total cost 1 juta. Ya, total cost-nya 1 juta, total selling price-nya 1.300.000. Ya. Jadi dia hypermart ya. Oke, dia hypermart memiliki 1000 unit produk ya. Dengan berbeda cost-nya gitu ya, different cost-nya berbeda ya. Tipenya, merek dan sebagainya dengan total cost 1 juta ya. Total harga jualnya 1,3. Total harga jual itu berarti harga katalog ya. Kalau kita lihat di supermarket itu kan ada harga yang di label ya. Harga barcode-nya itu ya kan. Itu 1,3 juta ya. Sementara cost-nya ada 1 juta. Nah, misalkan ada di sini ya, cost dan retail. Misalkan ada persediaan awal ya. Persediaan awalnya itu 1 juta. Ya, cost-nya, retail price-nya 1,3. Ini tadi yang awal ya. Oke. Terus selanjutnya, purchase during period. Ada pembelian selama periode tersebut ya. Ada pembelian 500.000 di mana retail price-nya 6,5. Ya. Harga retailnya 650.000. Ini berarti harga jualnya ya. Oke. Terus total inventory-nya 1.500.000. Total inventory-nya 1.500.000. Ya. Retail price-nya 1.950.000. Ya, jadi 1.500.000 dan 1.950 ya total inventory-nya. Lalu di sini ada sold yang kejual. Ya. Yang terjual ada 1,4. Nah, ini kan berarti sesuai dengan yang ada di mesin kasir gitu ya. Penjualan pada periode tersebut itu berapa? Ya, ada 1.400.000. Ya, itu sesuai dengan yang ada di mesin kasirnya ya. Oke, harga retail berarti kan. Oke. Nah, sekarang berarti kan endingnya 5,5. Sementara ya nanti ending berdasarkan cost-nya berapa? Ya karena ending yang berdasarkan cost ini ya berarti ending inventory yang berdasarkan cost itu nanti ya ending inventory ya yang akan disajikan di laporan keuangan adalah yang berbasis yang cost-nya gitu ya. Ini inventory yang akan disajikan di laporan keuangan adalah ya senilai cost-nya. Jadi bukan nilai retailnya ya. Nah, justru itu harus kita cari. Ya, karena nanti kita mau laporin dia dalam laporan keuangan. Ya, jadi yang dalam laporan keuangan itu nanti berapa yang harus kita cantumkan itu harus sesuai dengan cost-nya gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya berarti caranya gimana? Ya, berarti kita cari. Nah, di sini
ya, persen inventory cost of retail price. Jadi pada saat kita punya total inventory 1.500.000 dan 1.990 ini kan totalnya ya. Persentase cost-nya berapa terhadap retail? Ini gampang aja ya. Berarti persen inventory cost of retail ya 1.500.000 dibagi 1.950. Ya, 1.500.000 dibagi 1.950 kali 100%. Ya, berarti kita dapat 76,9. Berarti 76,9 ini ya. Ya. Berarti inventory berdasarkan cost-nya berarti ya udah kan sisa retailnya kan 5,5. Ya, berarti 76,9 kali 5,5. Berarti dapat 423,07. Gampang aja ya. Oke. Jadi berdasarkan persentase ya. Persentase dari cost terhadap retail pada saat ini ada sejumlah totalnya. Oke, lalu ada beberapa istilah ya terkait dengan retail ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini adalah nanti akan dipresented di Statement of Financial Position ya, yang akan disajikan di laporan posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan. Oke. Nah, terus selanjutnya oke, berarti COGS-nya berapa? COGS-nya berarti sama ya. 76,9 di sini kan yang sold 1.400.000. Ya, berarti COGS-nya nanti dalam laporan laba rugi 76,9 kali berapa? Kali yang sold 1.400.000. Ya, kali ini kan berarti yang kejual, berarti yang senilai cost-nya berapa itu kan jadi COGS 1.076 ya. Berarti nanti kalau di laporan keuangan sales-nya berarti 1,4, COGS-nya 1.076 ya. Inventory akhirnya 42.423 gitu ya. Nah, berarti nanti kalau di laporan cash-nya 1.400.000 berarti ini sales-nya ya kalau di jurnal ya. Cash pada sales 1.400.000, lalu nanti COGS pada inventory 1.076.923 gitu ya. Di penjualan ini COGS-nya. Paham ya? Oke, selanjutnya ada beberapa istilah dalam retail inventory method ya, nanti akan saya jelaskan lebih dalam ya. Oke, jadi misalkan di sini selling price-nya kita punya inventory awal dengan selling price 100 misalnya. Ya. Terus biasanya kalau di retail itu kan kita biasa menaikkan menurunkan harga gitu ya. Oke, tergantung lagi seasonnya apa, ya lagi musim apa, biasa kita naikin ya. Lalu kita turunin gitu ya. Oke, misalkan kita naikin harganya. Markup 20. Ya, berarti nanti selling price-nya jadi berapa? 102, 120. Ya. Terus lalu kita markup cancellation. Jadi kita cancel yang tadinya 120, kita cancel 5 ya. Jadi 115 jadinya ya. Ini namanya markup cancellation. Markup cancellation-nya berarti 5. Ya. Jadi dari 120 kurang 5 jadi 105. Lalu markdown. Nah, ini kita turunin dari 115, kita markdown 30. Maka 115 kurang 30 berapa? 8. 85 itu namanya markdown. Lalu ada markdown cancellation. Ya, cancellation berarti kita naikin lagi, ya. 85 10 ya, berarti jadi berapa? Jadi 95. Ini namanya markdown cancellation. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sama sini? Oke, untuk contoh yang lebih detail ya, saya akan ambil yang dari PowerPoint ya. Oke, jadi retail inventory method. Nah, ini. Jadi metode yang digunakan by retailers ya to compile inventory at retail price. Retailer can use a formula to convert retail price to cost. Oke. Required retailer to keep a record total cost and retail value of good purchase, total cost and retail value of the good available for sale dan sales for the period. Ya. Oke, jadi metodenya
Itu bisa conventional method atau LCNRV dan cost method. Nah, sekarang nanti kita lihat ya. Oke, kenapa satu dibilang LCNRV, kenapa yang satu itu cost method. Oke. Nah, ini misalkan kita lihat dulu ya. Contohnya. Oke. Illustration. The following data pertain to single department for the month of October of Fuchs Incorporated. Prepare schedule computing retail inventory using the conventional and cost method. Ya, oke, konvensional ya, and cost method. Oke, sama kayak tadi ya. Beginning inventory 52, di cost retailnya 78. Purchase-nya 272 ya, di harga retail 423. Nah, lalu ada freight in. Nah, tadi kan nggak ada, contohnya nggak ada freight in ya. Freight in itu berarti ongkos angkut. Nah, ongkos angkut itu nggak perlu dilihat ininya apa, berapa kalau secara retailnya gitu ya. Maksudnya nanti kalau dinaikin ke harga jual, retail itu diperhitungkan berapa, itu nggak usah kalau freight in. Ya. Lalu ditambah purchase return. Nah, purchase return itu kita masukkan ya. Jadi dia kalau misal purchase return itu kalau misalkan termasuk markup-nya gitu ya. Oke. Itu 8.000 ya kalau di harga retail. Jadi kan harga retail itu kan sebenarnya harga yang udah di markup gitu kan. Oke. Jadi dari cost terus dinaikin ke harga jual itu berapa? Itu namanya harga retail kan. Oke. 5.600 berarti itu diperhitungkan ya. Diperhitungkan retailnya 8.000. Nah, di sini ada additional markup. Ya. Ada additional markup tadi ya. 9.000 jadi dari 8.000 ke 9.000 ya. Oke, ada tambahan markup, bukan dari 8.000 9.000. Ada tambahan markup 9.000. Ya. Lalu ada markup cancellation 2.000. Jadi sebenarnya dari 9.000 ke 2.000 berarti kan sebenarnya cuma 7.000 ya, betul nggak? Ya. Oke, net markup-nya kan segitu. Ya, dari 9.000 ke 9.000 markup terus markup cancellation 2.000. Jadi sebenarnya markup-nya cuma 7.000. Lalu markdown. Markdown-nya 3.600. Netnya berarti ya, berarti markdown dikurang markdown cancellation. Ya, netnya 3.600. Lalu ada normal spoilage and breakage, ya, breakage ada 10.000. Berarti ini ada kerusakan. Ada barang-barang yang istilahnya rusak. Ya, barang-barang yang kita ibaratnya kita display gitu ya. Oke. Barang-barang display itu dia rusak 10.000. Sementara total penjualannya 390.000. Oke, sekarang kita hitung ya. Konvensional method dulu ya. Konvensional method. Nah, ini oke, perhatikan. Tadi begininya berapa? 5278. Ya. Pembeliannya 272, 423. Nah, lalu purchase return ya. Kurangi purchase return 5.600 dan 8.000. Ya. 5.600, 8.000. Tambah freight in tadi 16.600 ya. Berarti hanya di cost. Markup. Nah, ada markup net. Markup-nya net tadi 7.000 kan saya bilang ya. Oke. Awalnya 9.000 terus di cancel 2.000 berarti kan markup-nya cuma 7.000. Oke, berarti current year edition 283422 berarti code goods available for sale-nya total inventory-nya ya. Berarti ditotalin semua ya 52 awal tambah 283 335 dan 500. Nah, coba perhatikan di sini berapa persentasenya? Berarti 335 bagi 500 ya, 67%. Ya. Oke, itu selanjutnya markdown. Markdown berarti nilainya harganya diturunin ya. Markdown-nya 3.600. Normal spoilage and breakage ya 10.000 berarti dikurangi lagi. Penjualannya 390. Ya. Oke. Kurangi sehingga total inventory at retail-nya 96.400. Ya.
Oke, berarti kalau gitu berapa nilai cost-nya gitu kan? Ending inventory at cost. Berarti berapa? 67% kali 964 6458 64588 gitu ya. Berarti inventory at cost gitu ya. Oke, yang mau kita cari kan di sini nih ya. Inventory at cost-nya berapa? Ya. 67% kali 964. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Tadi kalau konvensional method kita bilang dengan apa? LCNRV. Sekarang dengan yang kedua cost method. Ya. Yang kedua menggunakan cost method. Oke. Sebenarnya sama ya. Cuman yang di sini persentasenya kan kalau tadi kita lihat ya. Kalau yang sebelumnya persentasenya itu dari ini ya, 335 bagi 500 ini komponen-komponennya ya. Conventional method itu dikatakan juga sebagai apa? Ya, LCNRV. Ya. Nah, kalau ini cost methodnya ya. Oke, perhatikan bedanya di mana? Mil 5278 inventory awal sama ya. Pembelian 272423 ya. Sama. Terus 5.600 nih sampai sini sama ya. Sampai nah, di sini bedanya adalah apa? Markdown-nya dimasukin ke sini. Ya, kalau yang atas tadi markdown-nya nggak dimasukin dalam perhitungan total inventory available gitu ya. Oke. Ya, sementara kalau di sini dia dimasukkan ya. Dimasukkan markdown-nya ke atas 3.600. Jadi markup sama markdown-nya itu dimasukkan. Ya. Oke. Terus berarti kalau tadi kan normal spoilage sama itu kan di bawah ya. Nggak dimasukkan sebagai total available for sale. Ya. Oke, jadi tinggal markdown-nya aja dipindahin ke atas ya. Nah, kenapa dibilang dia sebagai LCNRV, sebagai cost? Coba perhatikan. Ya, berarti kan kalau dengan ini dia lebih hati-hati gitu ya. Oke. Karena persentase cost-nya lebih kecil. Ya. Persentase cost-nya lebih kecil daripada nilai retailnya ya. Oke, sementara di sini kan jadi lebih besar, makanya dibilang cost method. Di sini lebih kecil, jadi lebih konservatif ya, makanya disebut dengan lower LCNRV. Ya, LCNRV itu kan mana yang lebih rendah gitu kan. Jadi ibaratnya dia yang lebih hati-hati angkanya. Ya, makanya nilainya juga lebih rendah kan. Ini 64588, ini 65060. Ya, 64-nya lebih kecil daripada 65. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya tadi di markdown-nya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kita bahas ya. Oke, when you undertook the preparation of the financial statement for Telford Company, January 31st, the following data were available. Inventory 1 Februari, ya, 2015, 70.800. Ya, retailnya 98.500, lalu ada markdown, markup, markdown cancellation, markup cancellation, pembelian, sales, purchase return and allowance, ya, sales return and allowance. Ya, berarti di sini at cost-nya ya, at cost. Ini at retail. Oke, yang konvensional dulu ya berarti ya. Oke, yang konvensional dulu berarti inventory awal beginningnya 70.800 dan 98.100. Ya, terus sini kita ambil dulu purchase ya. Purchase-nya 219.500 dan 294.
Oke, terus ada markup dulu ya. Net markup. Langsung aja ya. Net markup berapa? Berarti 63 kurang 20.000, betul nggak? 63 kurang 20. Oke, terus kalau yang ini kan kita mau bahas yang konvensional dulu ya. Oke, berarti ada lagi nggak inventory? Oh ya, ada purchase return. Ya, Bapak, markup cancellation-nya tuh 10.000 bukan? markup cancellation. Markup kan 63. Oh iya, 10.000. 63 kurang, salah lihat ya. 63 kurang 10 ya. Oke, 63 kurang 10.000. Oke, 53. Purchase return-nya 4.300 sama 5.500 ya. Terus udah ya. Inventory begini, purchase return, net markup ya. Oke, sehingga kita akan dapat di sini ya, total available for sale. 286. Oke, berarti persentasenya persen cost to retail berapa? 286 bagi 440 ya. 286 bagi 440 ya. Sama dengan 65% ya. Betul ya. 65%. Oke, terus di sini ada apa? Markdown, net markdown. Ya. Net markdown-nya markdown-nya berapa? Markdown 35. Ini betul 35 ya. 35 kurang 35 markdown cancellation 20 ya. Minus 15. Apa lagi? Markdown, terus apa lagi? Udah. Terus dikurangi dengan sales ya, betul ya. Dikurangi dengan penjualan. Ya, terus dikurangi lagi dengan apa? Sales return. Ya. Jadi net sales dari sini ya. Aja net sales-nya berapa? 345 kurang sales return 10. Oke. 335. Oke, berarti kalian ending inventory berarti ya. Nggak nyari tanya berapa. Berarti ending inventory at cost ini dengan cara apa? Konvensional ya. Conventional method berarti berapa? 65% kali 90.000. Ya, 58 500. Oke, ini konvensional ya. Oke, sekarang menggunakan cost method. Oke, cost methodnya berarti ini kita copy aja dulu. Bedanya apa?
Markdown-nya ke sini ya. Oke. Ini markdown nggak ada. Oke, berarti net markdown berapa? 15. Oke, berarti total available for sale oke, berarti send cost-nya 286 dibagi 425 ya. 286 bagi 425. Oke, lebih besar ya. 67,3. Ini hasil 335, ini 90 ya. Berarti endingnya sama ya. Berarti di sini ending inventory dengan cost method (67,3) kali 90. Ya. Ada pertanyaan? Pak, saya persennya 67,29. Oke, kita masuk dulu ke plan aset ya. Oke. Plan aset atau biasa kita sebut dengan juga apa aset tetap ya, atau nama lainnya fixed asset gitu ya, atau juga bisa property plant and equipment, biasa disingkat PPE ya, atau non current asset ya, biasanya ya disebut sebagai ini. Plant asset, fixed asset ya, property plant and equipment, dan non current asset. Nah, ini istilah-istilahnya nih sebenarnya sama ya, menunjukkan aset tetap ya. Oke. Saya akan bahas dulu yang untuk metode depresiasi dulu ya. Oke, karena kita tahu cirinya, karakteristik ya. Cirinya nilainya material. Oke, nilainya material ya. Jadi ibaratnya material itu berapa sih? Ya, pokoknya kalau kita bilang kayak mobil gitu ya, tanah, gedung, peralatan yang jumlahnya material ya, seperti komputer misalkan ya, minimal laptop lah gitu ya, komputer itu berarti dianggap nilainya material. Dia bisa dianggap sebagai fixed asset ya. Nah, itu cirinya nilai material, lalu ya useful life-nya itu lebih dari 1 tahun ya. Oke, itu lalu apa? Use for operation. Yang digunakan untuk operasional ya. Nah, ini ciri-ciri dari fixed asset. Nah, sekarang kita lihat dulu metode penyusutan ya. Kita tahu bahwa aset itu disusutkan gitu ya, sesuai dengan useful life-nya. Oke. Dan di sini ada method of depreciation. Ya. Ada apa? Pertama ada straight line. Ada straight line method atau metode garis lurus ya. Lalu ada metode apa? Double declining balance method. Ya, metode saldo menurun. Ini kan metode apa? Metode garis lurus. Ya. Oke, ini metode
saldo menurun ya. Lalu ada metode ya, sum of the year digit method. Metode jumlah angka tahun. Lalu ada metode unit of production. Metode unit produksi. Ya. Metode garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ke empat-empatnya gitu ya. Berarti mungkin kalian udah kalian pelajari metode 1 dan 2 ya. 1, 2, dan 4 mungkin ya. Tapi metode sum of the year digit methodnya belum. Oke. Jadi misalnya 1 Januari ya. Atau jangan dipasin deh. Ini ya, misalkan 1 Agustus 2020 company A bought mesin gitu ya. Company A bought mesin for, katakanlah dia beli mesin dengan harga ya 400.000 dolar. Dia beli mesin dengan harga 80.000 dolar. Ya. Terus residual acquisition cost ya, additional acquisition cost misalkan ya shipping, biaya pengiriman ya, setup ya, dan sebagainya. Additional acquisition cost ya was katakanlah 10.000. Useful life-nya ya katakanlah 4 tahun. Ya, residual value-nya ya katakanlah 20.000. Gitu ya. Oke. Company A membeli mesin 80.000, additional acquisition cost-nya ya berarti kan acquisition cost-nya berapa? Total acquisition cost berapa? Berarti 80.000 tambah berapa? Tambah 10.000 ya. Oke. Oke, 90.000. Oke. Useful life-nya 4 years. Residual value itu 20 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pakai straight line ya. Oke, berarti penyusutan per tahunnya berapa? Tarifnya berarti berapa? Berarti rate-nya berapa? Kalau pakai straight line, rate-nya 100% bagi 4 ya. 100% bagi 4. Berarti kan penyusutan per tahunnya berapa? 25%. Bagi depreciation. Depreciation. Real-nya berarti berapa? 25% kali 90.000 kurang 20.000 ya. 90 kurang 20 ya, bisa langsung bagi 4 atau kali 25%. Ya, 17.5 berarti penyusutan per tahunnya adalah 17.005. Oke, lanjut. Nah, di sini berarti kita tabel depreciation ya, tanggal,
depreciation ya, terus sini accumulated ya. Depreciation ya, di sini berarti carrying value atau book value. Ini berarti tadi dibelinya kapan? 1 Agustus ya. 1 Agustus 2020, terus 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 ya. Berarti 2020, 21, 22, 23, 24 ya. 23 sampai dengan ya berarti 1 Agustus berarti 31 Juli ya 2024. Nah, ini berarti penyusutannya selama 4 tahun. 21, 22, 23, 24 ya. Oke, di awal kan dia book value berapa? 90. Ya, ini pakai straight line. Berarti di sini depre-nya berarti berapa bulan nih? Ya. Enggak ada ya. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan. Ya, berarti 5 per 12 kali depreciation per tahun. Ya, berarti accumulated-nya 7292, berarti book value-nya berapa? 90.000 kurang accumulated depreciation. Juga sama, ini berarti DP-nya setahun ya. 17.500 ya. 17.500 Oke, nah. Oke, 17.500 gitu ya. Nah, di sini berarti hanya berapa bulan? Sampai Juli, berarti 7 ya. Oke, 7 bulan, berarti 7 per 12 kali 17,5. Ya, 10.208. Ya. Ini kan tadi 5 ya. 5 ini 7. Oke, betul. Oke, berarti accumulated-nya di sini 7292 tambah 17,5. Ini 24 tambah nih ya. 42 tambah 17,5. 59 tambah 10,08. Oke. Di sini 90.000 kurang ini ya, kurang akumulatif dan seterusnya. Oke. Di end dia book value-nya sama ya dengan nilai residunya sebesar 20.000. Nah, ini menggunakan straight line method. Oke, selanjutnya menggunakan double declining ya. Oke, yang kedua double declining. Oke, berarti kalau double declining ya, kita lihat rate-nya ya. Rate-nya kan 2 kali dari rate garis lurus. Berarti rate-nya berapa? Rate-nya berarti 2 kali 25%. Ya. Rate-nya 2 kali dari tarif garis lurus ya. Berarti 2 kali 25% ya. Berarti dia 50%. Ya, jadi rate-nya itu kan
2 kali garis lurus ya, 2 kali rate straight line. Ya, makanya dapat 50%. Nah, berarti dia depreciation per year-nya rumusnya itu kan value kali rate. Ya. Value dikali rate. Oke, berarti di sini penyusutannya kita lihat ya. Value awalnya berapa? 90.000. Ya, berarti di sini depreciation-nya ya. Nah, kita lihat di sini berarti 5 bulan ya. Berarti 5 bulan berarti 5/12 kali 90.000 ya, kali 50% ya. Kali 50%. Gitu ya. Oke, 5/12 ya, kali 50%. Nah, di sini juga sama, berarti berapa? Ya, 50%. Karena ini setahun ya. Kali 7125. Ya sama, berarti 50% kali 35. Ya. Ini juga sama, 50% kali 17. Ya. Oke, ini berarti ya tadi ya 50%. Oke, berarti kalau ini berarti 7 bulan ya, 7/12 kali 50% kali 89. Oke. Nah, di sini dia lihat 6309. Nah, di sini bisa aja kita ini kalau apa adanya seperti ini gitu ya. Oke, walaupun dibilang residual value-nya berapa? 20.000. Tapi di sini double decline ya seperti apa adanya aja gitu ya. Oke. Jadi dia tidak memperhitungkan nilai dari residu. Oke. Nah, ini dengan double declining balance method ya. Oke, berarti dia makin lama depresiasinya makin turun gitu ya. Oke. Nah, di sini kan kalau dia cuma 5 bulan, ini sebenarnya yang normal setahun kan yang ini nih. Ya. Double declining, maka dia namanya semakin lama makin turun. Jadi filosofinya kalau double declining itu mesin itu biasanya awal-awal dipakainya tuh pasti lebih intensif gitu loh, ya. Dibandingkan dengan yang periode setelahnya. Oke. Lanjut dari straight line double declining. Sekarang kita masuk ke straight line double declining, terus selanjutnya ada sum of the year digit method. Metode jumlah angka tahun. Nah, ini mungkin yang belum pernah kalian pelajari ya. Oke. Metode jumlah angka tahun ya. Jadi metode jumlah angka tahun ini ya. Lihat jadi depresiasinya itu nanti rate of depreciation-nya. Jadi nanti ada pembilang plus penyebut ya. Pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya itu apa ya? Oke, pembilangnya itu nanti kita lihat ya, pakai ini aja lebih gampang ya. Penyebutnya ya itu menggunakan rumus ya. Penyebutnya ini kan karena 4 tahun, berarti kan useful life-nya kan 4 years. Berarti nanti penyebutnya ya, penyebutnya itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu ya. Nah, ini penyebutnya nanti.
Penyebutnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Jadi 10. Ya. Oke, berarti kalau misalkan umurnya 10 tahun, ya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 gitu ya. Oke. Ini ada rumus gampangnya, rumus shortcutnya. Berarti N ya tambah N per 1 bagi 2 ya. N dikali N plus 1 bagi 2. Coba ya. N itu berarti periode, berarti 4 dikali ya 4 plus 1 bagi 2. Nah, pas ya gitu ya. Oke, betul. N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, sama ya. Ini shortcutnya. Jadi kalau 100 tahun kan nggak perlu ngitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 100 gitu ya. Maksudnya N itu periode berarti ya. N itu periodenya. Oke, berarti kita lihat di sini. Oke, book value awalnya kan sama 90.000. Oke, ini saya hapus dulu. Berarti depresiasi tahun pertama, perhatikan ya. Depresiasi tahun pertama berarti kan karena 4 tahun ya, berarti 5/12 karena dia cuma 5 bulan kali. Berarti kan umurnya tadi 4 maksimal, berarti 4 per ya, 4/10 ya. 4/10 kali 90.000 kurang 20. Oke, pokoknya nilai sisanya dipakai ya, dikurangi. Ya, kalau yang nggak dipakai itu cuma yang metode double declining, dia tidak memperhatikan nilai residu. Oke, berarti di sini 5/12 kali 4/10 ya. Jadi rate-nya itu 4/10. 4 itu dari mana? Dari 4 tahun. Bagi 10. 10 itu berarti kan tadi yang penyebutnya ya. Kali berarti 70.000 ya. Nah, ini. Tahun kedua berarti setahun ya. Nah, tahun kedua berarti ya. Nah, 4/10 itu harus dipakai selama setahun. Berarti di sini kan dia baru dipakai 5/12, baru dipakai 5 bulan. Berarti di sini ya 4/10 lagi ya. Berarti dia 7/12 kali 4/10 ya. Kali 4/10 kali 70.000 plus ya 5/12. Nah, sekarang udah pindah jadi 3/10 kali 70. Nah, gitu. Nah, jadi 4/10 itu harus dipakai selama setahun. Ya, berarti kan tahun berikutnya dipakai 7 bulan ya. Oke. Berikutnya udah pindah, bukan 4/10 lagi, tapi 3/10. Ya. Berarti dari Agustus ke Desember. Berarti di sini ya 7/12 kali 4/10 kali 70.000 tambah 5/12 kali 3/10 kali 70.000. Ya. Oke, sama. Berarti di sini gimana? Ya. 7/12 kali 3/10 kali 70.000 tambah, nah berarti udah 5/12 kali, berarti udah pakai 2 ya sekarang ya, 2/10 kali 70. 7/12 kali 3/10 kali 70.000 tambah 5/12 kali 2/10 kali 70.000. Ya. Juga berarti gimana? 7/12 kali 2/10 kali 70.000 tambah 5/12 kali, berarti udah 1 ya, 1/10 kali 70.000. Ya. Oke. Berarti 7/12
kali 2/10 kali 70.000 tambah 5/12 kali 1/10 kali 70.000. Yang terakhir, jadi di sini 7/12 kali 1/10 kali 70. 7/12 kali 1/10 kali 70.000. Gitu ya. Pas di akhir nilai sisanya berapa? 20.000. Nah, ini menggunakan sum of the year digit method. Metode yang selanjutnya ya menggunakan metode unit of production method. Ya. Metode unit produksi. Unit of production method. Metode unit produksi. Ya. Nah, di sini berarti tergantung dari kapasitas. Ya, berarti misalnya dia tadi kan useful life-nya 4 tahun. Berarti di sini misalkan capacity of machine-nya, ya. Misalkan kapasitasnya itu adalah 1 juta unit. Ya, jadi dia mampu memproduksi 1 juta unit dari mesinnya tersebut. Nah, misalkan ya. Oke, di sini nah, dia 2020, 2021, 22, 23, 24 ya. Misalkan di sini ya unit production. Oke. Unit production-nya tadi kan di sini accumulated, di sini book value ya. Oke. Book value awalnya berapa? 90. Nah, berarti kalau kapasitas mesinnya 1 juta ya, berarti depreciation per unit ya. Per unit produce gitu kan. Ini berapa? 90.000 kurang 20.000 bagi 1 juta unit. Jadi setiap unit yang diproduksi itu juga akan terdepresiasi. Jadi sama seperti misalkan lampu gitu ya. Lampu itu bisa ya depresi masanya itu misalkan katakanlah ya 1 juta jam misalnya gitu ya. Atau 100.000 jam. Durasinya 100.000 jam dan seterusnya. Jadi itu namanya kapasitasnya. Ya. Atau lampu mobil itu durasinya berapa jam misalnya. Ya, jadi dilihat dari kapasitasnya gitu ya. Dia bisa atau mampu memproduksi berapa atau dia memiliki durasi berapa jam. Ya. Oke. Depreciation per unit produce berarti berapa? 90.000 kurang 20.000 bagi 1 juta ya. Jadi di sini dapat 0,07 ya per unit. Nah, berarti ya berarti unit production-nya misalkan di sini jadi dia nggak tergantung pemakaian, tergantung produksi ya. Misalkan di Desember 2020 sampai dengan Desember 2020 produksinya misalkan ya 40.000. Di sini misalkan 60.000 misalnya. Ya. Ini misalkan 69.000. Ini 100.000 misalkan. Ya, 31 Desember 2024 misalnya gitu ya. Ini misalkan 110.000 deh gitu ya. Ini 200.000. Ini 400.000. Ya. Ini katakanlah ya 180.000. Ya. Ini misalkan selisihnya 1 juta kurang ini semua misalnya ya. Oke, 110. Ini misalkan 380 deh.
Kan gitu ya. Nah, berarti kan sampai dengan Desember 2024 130 ya. Oke, berarti unit production-nya segini. Berarti sekarang depreciation-nya berapa? Depreciation accumulated value. Oke. Berarti accumulated depreciation-nya berarti dikalikan aja langsung ya. Berarti berapa? 110.000 ya dikali 0,07 ya enggak? Oke. 7.007 juga sama ya. 200.000 dikali 0,07. Nah, begitu seterusnya ya. Oke. Nah, berarti accumulated-nya 7.700, ini berarti 7.700 tambah 14, ya 21.700 tambah 26, dan seterusnya ya. Oke. Berarti book value-nya di awal kan 90.000. Jadi di sini value-nya berapa? 90.000 kurang accumulated. Ini sama ya. 90.000 kurang accumulated. Oke. Nah, sama ya. At the end dia menjadi berapa? 20.000. Sama dengan nilai sisanya. Ya, nilai pada saat dia masa manfaatnya udah habis, kalau misalkan solar udah dijual itu laku berapa? Nah, itu namanya residual value. Nah, ini menggunakan unit of production. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bapak, saya mau tanya. Tapi bukan yang unit of production yang atas tadi. Sum of the year. Iya, itu yang 7-nya itu dari mana sih, Pak? Yang 7/12? 7-nya kan tadi kan di bulan tahun 2020 ya, kan dia udah dipakai berapa bulan? 5 bulan kan? Dari Agustus ke Desember ya. Nah, sama di sini kan pertama misalkan gini. Jadi kan rate-nya gitu ya. Rate 1, 2, 3, 4 kan dia 4 tahun. Berarti rate pertama itu harus berapa? 4/10. Ya. Sorry. 4/10. Rate kedua berapa? 3/10. Berikutnya berapa? 2/10. Ya. 2/10. Yang terakhir berapa? 1/10. Gitu kan? Nah, rate ini harus dipakai selama setahun. Sama nih ya. Nah, berarti kan 4/10 baru dipakai di sini baru 5 bulan ya enggak? Gitu. Berarti tahun berikutnya dia dipakai 7 bulannya dong, ya kan? Berarti di tahun 2021 ada 2 rate yang dipakai. Ya. 4/10 7 bulan ya. Berikutnya sisanya 5/12 kali rate kedua 3/10, ngerti nggak? 3/10 kan tahun ini baru dipakai 5 bulan, berarti tahun depannya harus dipakai 7 bulan lagi dong, ya nggak? Jadi dia harus dipakai selama 1 tahun. Ya.